Mars, masih di obrolan spesial kita siang hari ini bersama dengan MNC Sekuritas dan masih ada Mas Heru dan juga Mas Iwan di sini. Kalau misalnya ada di antara Anda listeners yang mungkin juga tertarik ya untuk berinvestasi di saham, silakan aja bisa Anda mention pertanyaan Anda ke FB Radio FM dan juga @MNC Securities. Jangan lupa untuk Anda cantumkan hashtagnya adalah Invest with the Best ya, karena tema kita kali ini adalah mengenai pilihan investasi terbaik pastinya bersama dengan MNC Sekuritas ya. Nah, Pak Heru, tadi kita kan udah menyinggung sedikit tentang investasi saham ya, dibandingkan dengan beberapa investasi lainnya. Tadi udah sempat sedikit digambarkan oleh Pak Heru. Kalau misalnya bedanya investasi saham dengan investasi lainnya itu Pak, misalnya kalau kebanyakan orang mungkin sekarang ini yang paling banyak adalah nabung ya, taruh uang di bank gitu kan. Itu bedanya apa Pak? Kalau misalnya dengan investasi saham mungkin apakah kita akan mendapatkan imbalannya seperti apa sih Pak? Begini, memang yang namanya investasi itu sangat berkorelasi dengan risiko. Mungkin kalau sebagai penabung di bank, memang boleh dibilang no risk atau zero risk, karena uang itu akan tertanam, tersimpan gitu. Makanya disebut tabungan itu simpanan, karena benar-benar disimpan. Nah, kalau investasi itu adalah uang itu digerakkan, diputar, diinvestasikan sehingga menghasilkan. Tapi memang tentu ada resikonya. Nah, sekarang bagaimana memanage resiko itu seminimal mungkin dengan tetap menghasilkan pendapatan atau return yang tinggi gitu ya. Jadi memang jelas yang namanya investasi hasilnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan gitu. Karena memang ada resiko di situ. Nah, jadi penting sekali buat para pemula yang akan berinvestasi di saham mengerti juga, tidak hanya mengerti potensinya, juga mengerti resiko yang akan dihadapi. Nah, sekali lagi, kenapa sih di investasi saham? Tadi saya udah jelasin lumayan panjang mengenai keuntungannya. Dan ada satu lagi yang belum saya mention. Dibanding investasi di tempat lain, misalnya properti, investasi di orang juga suka investasi di emas gitu ya, atau yang lain, di saham itu balik lagi yang namanya peraturannya, regulasi cukup jelas gitu ya. Kita ada undang-undang pasar modal, kita ada OJK yang mengawasi, membuat peraturan dan mengawasi pemain-pemain yang terlibat di investasi di pasar modal, khususnya di saham. Kita ada namanya bursa efek, itu juga sekarang di Indonesia, bursa efek Indonesia itu suatu lembaga yang sudah yang menyediakan pasar gitu ya, menemukan antara investor dengan perusahaan yang butuh investasi. Ada juga yang namanya perusahaan penjamin dari transaksinya sendiri. Kalau kita sebut PT Clearing Penjamin gitu, itu menjamin transaksinya berjalan dengan aman, nasabah tidak dirugikan gitu ya. Ada lagi PT KSEI, Custodian Sentral, itu tempat penyimpanan aset dari investor gitu ya. Itu semua sudah diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan peraturan yang jelas dan rigid. Artinya apa? Investor nggak usah takut, investasinya diatur sedemikian rupa, keamanannya terjaga dengan baik. Sekarang sudah ada lagi lembaga baru yang dibentuk, lembaga penjamin dana nasabah gitu ya. Jadi kalau ada broker yang nakal atau nasabah dirugikan, ada penjamin, ada lembaga penjamin lagi gitu ya. Jadi artinya apa? Struktur dari investasi ini benar-benar sudah diatur sedemikian rupa untuk keamanan investor gitu. Jadi investor yang mau belajar, yang mau memulai, ataupun yang sudah mau running di investasi saham, silahkan memulai. Ini infrastrukturnya sudah sangat sedemikian rapih di Indonesia. Keamanannya terjamin ya? Terjamin. Dengan tadi ada regulasi, terus juga ada lembaga-lembaga yang memang menjamin investasi kita. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang investasi saham, yang paling banyak ditakutkan orang adalah mengenai resikonya tadi Pak. Nah, berbicara tentang resiko berarti kita harus pintar-pintar dong kalau misalnya mau investasi saham. Nah, kira-kira kalau misalnya investasi saham yang baik, yang aman, yang mungkin kita bisa meminimalisir resikonya sekecil mungkin, itu yang seperti apa Pak? Nah, pertama yang paling penting adalah memilih broker atau perusahaan efek tempat kita berinvestasi. Jadi para investor memang tidak bisa langsung masuk ke pasar modal, harus melalui sesuai dengan peraturan, harus melalui perusahaan efek. Salah satunya adalah MNC Securities. Nah, itu penting kenapa?
karena sekarang banyak